Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Murida dengan NIM 4070504. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan mempresentasikan tentang network service 2 yang ada di modul TryHack ini. Dan di tag 1 ini mungkin kita langsung saja. Di tag 1 ini tidak membutuhkan jawaban, kemudian langsung ke tag 2. Nah, mungkin kita langsung saja ke pertanyaannya, yaitu apa kepanjangan dari NFS? Yaitu NFS adalah Network File System. Karena berdasarkan baris pertama teks penjelasan yang pada modul disebutkan secara eksplisit, emang terang-terangan bahwa NFS merupakan singkatan dari Network File System. Nah, ini emang Network File System. Protokol ini memungkinkan suatu sistem untuk membagikan direktori dan berkas kepada pengguna lain di dalam jaringan. Nah, pertanyaan kedua, proses apa yang memungkinkan klien NFS berinteraksi dengan direktori jarak jauh, seolah-olah itu adalah perangkat fisik? Jawabannya adalah mounting. Kenapa? Karena teks pada paragraf pertama dan ketiga menjelaskan bahwa NFS bekerja dengan cara melakukan mounting seluruh atau sebagian sistem berkas atau file system yang ada di server ke direktori lokal klien, sehingga klien bisa mengaksesnya secara lokal. Dan pertanyaan ketiga, apa yang digunakan NFS untuk merepresentasikan berkas dan direktori di server? Jawabannya adalah file handle. Karena jika kita merujuk pada teks paragraf yang keempat, dijelaskan bahwa setelah server memeriksa izin akses pengguna, server akan mengembalikan sebuah file handle. Kode unik inilah yang digunakan oleh NFS untuk mengidentifikasi dan merepresentasikan setiap berkas serta direktori yang berada di server. Kemudian pertanyaan keempat, protokol apa yang digunakan NFS untuk berkomunikasi antara server dan klien? Nah, jawabannya adalah RPC. Karena berdasarkan penjelasan teknis di paragraf ketiga dan kelima pada modul yang di atas tadi, nah, proses pemanggilan fungsi dan komunikasi antara layanan daemon milik klien ke server dikelola melalui protokol RPC. Nah, dan pertanyaan kelima, dua data pengguna apa yang diambil dua data pengguna apa yang diambil oleh server NFS sebagai parameter untuk mengontrol izin pengguna. Nah, eh, dengan format parameter 1 slash parameter 2. Nah, jawabannya adalah user ID slash group ID. Karena dalam teks modul yang di atas tadi memang disebutkan ada beberapa parameter panggilan RPC yang dikirim ke NFSD atau NFS Daemon untuk menentukan hak akses baca tulis berkas. Dua data yang merepresentasikan identitas pengguna di jaringan adalah user ID, dan users group ID. Nah, yang ditulis dengan format user ID slash group ID. Dalam pertanyaan ke-6 dan yang ke-7, jawabannya adalah atau yes. Nah, mengapa kedua poin ini jawabannya atau yes? Karena pada subbab what runs NFS yang di atas tadi, emang dijelaskan bahwa protokol NFS mendukung pertukaran data lintas platform. Nah, komputer yang menjalankan Windows Server dapat bertindak sebagai penyedia file untuk komputer klien non-Windows. Begitupun sebaliknya untuk sistem operasi seperti Linux, Mac OS, atau Unix. Nah, pertanyaan ke-8, eh, berapakah versi terbaru dari NFS yang dirilis tahun 2016, tapi masih mutakhir pada 2020. Nah, jawabannya adalah 4.2, versi 4.2. Karena sesuai petunjuk soal yang meminta riset eksternal mengenai spesifikasi protokol internet, dan sudah saya riset versi minor terbaru dari protokol NFS versi 4 yang dirilis secara resmi pada tahun 2016
dan menjadi standar pembaruan adalah versi 4.2. Nah, kemudian kita masuk ke teks 3. Oke, langsung saja ke pertanyaannya, yaitu ada berapa banyak port yang terbuka pada mesin lab? Jawabannya adalah 7. Karena ketika kita melakukan pemindaian awal menggunakan Nmap, ketika alamat apa namanya menggunakan Nmap ke alamat IP target, alat tersebut mendeteksi total ada 7 port aktif yang statusnya terbuka. Ini menunjukkan bahwa mesin target menjalankan cukup banyak layanan jaringan. Pertanyaan kedua, port mana yang berisi layanan yang ingin kita enumerasi? Jawabannya adalah 2049. Karena tadi ketujuh port yang terbuka, port 2049 ini diidentifikasi oleh Nmap sebagai port standar yang menjalankan layanan network file system tersebut. Nah, pertanyaan ketiga, sekarang coba gunakan perintah. Nah, perintah ini untuk melihat daftar NFS shares. Apa nama share yang terlihat? Jawabannya adalah slash home. Karena untuk melihat folder atau direktori apa saja yang dibagikan oleh server target ke jaringan, kita mengeksekusi perintah summon min a yang diikuti IP target. Hasilnya server tersebut membocorkan direktori utama sistemnya, yaitu folder home ini ya, yang dikonfigurasi secara terbuka sehingga bisa dilihat oleh pihak luar. Dan pertanyaan keempat, coba kita ubah direktori ke tempat Anda melakukan mount share. Dan apa nama folder di dalamnya? Jawabannya adalah cappuccino. Nama foldernya adalah cappuccino. Karena sesuai panduan dalam teks ini, uh, sesuai panduan, kita membuat directory lokal sementara lalu melakukan mounting directory di home milik target ke mesin kita. Ketika kita masuk ke folder hasil mounting tersebut dan melihat isinya, kita menemukan sebuah folder yang bernama cappuccino yang merupakan folder rumah atau home directory yang milik salah satu target pengguna. Nah, dan pertanyaan ke selanjutnya ini tidak membutuhkan jawaban dan eh, yang ini adalah manakah dari folder ini yang dapat berisi kunci yang memberi kita akses jarak jauh ke server. Jawabannya adalah .ssh. Karena ketika menjelajahi berkas tersembunyi dalam folder pengguna tersebut, kita menemukan sebuah direktori penting bernama .ssh ini. Nah, dalam sistem operasi Linux, folder .ssh digunakan untuk menyimpan kunci kriptografi yang mengatur autentikasi koneksi jarak jauh selama. Dan pertanyaan ketujuh, manakah dari kunci-kunci ini yang paling berguna bagi kita? Jawabannya adalah ID RSA nih. Karena di dalam folder SSH tersebut, folder ini terdapat berkas kunci private bernama ID RSA. Kunci private ini sangat krusial, sangat penting karena merupakan sertifikat digital yang digunakan oleh pengguna Cappuccino nih untuk masuk ke sistem tanpa memerlukan kata sandi. Dan pertanyaan ke selanjutnya, bisakah kita masuk ke mesin menggunakan perintah SSH tersebut? Jawabannya adalah yaitu yes. Itu bisa ya. Setelah kita menyalin file private IDRSA tersebut ke komputer kita dan mengubah hak aksesnya menjadi lebih aman menggunakan perintah chmod 600 ID RSA, kita bisa mengeksekusi koneksi SSH jarak jauh langsung ke server target bertindak sebagai pengguna Cappuccino tanpa dimintai password sama sekali. Nah, sekarang kita masuk ke teks 4, langsung saja ke pertanyaan pertama. Yang pertanyaan pertama yang kedua ini tidak membutuhkan jawaban dan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu huruf apa yang kita gunakan untuk mengatur uh, bit switch menggunakan chmod. Jawabannya adalah huruf S. Karena untuk memberikan hak akses khusus switch atau set owner user ID pada suatu berkas di Linux melalui perintah chmod, huruf parameter yang kita gunakan adalah S. Dengan menambahkan perintah sudo chmod plus space,
Berkas eksekutable tersebut nanti akan dieksekusi dengan tingkat hak akses dari pemilik berkasnya, yang dalam hal ini adalah root. Nah, yang keempat, seperti apa tampilan seperti apa tampilan rangkaian izinnya? Pastikan diakhiri dengan min sr min x. Nah, jawabannya adalah tampilannya adalah min rwsr min sr min x. Setelah perintah chmod plus s diterapkan dan kita memeriksa kembali atribut berkasnya menggunakan perintah ls min labs, susunan hak akses yang ditampilkan pada terminal berubah menjadi min rw sr min sr min x. Munculnya huruf S kecil pada kelompok hak akses pemilik atau owner yang menandakan bahwa bit switch telah aktif dan berhasil tertanam pada berkas tersebut. Nah, pertanyaan kelima ini tidak membutuhkan jawaban. Langsung ke pertanyaan keenam, yaitu eh, apa isi dari flag root tersebut? Isinya adalah THM, NFS, PWN. Begitu berkas base berswitch tersebut dieksekusi, terminal kita secara instan berubah menjadi hak akses tertinggi atau root. Dengan kekuasaan penuh tersebut yang kita pakai root ini, kita dapat membuka direktori rahasia sistem dan membaca file flag terakhir menggunakan perintah cat root cat /root/root.txt yang memuat kode unik DHM NFS PWNet. Kode ini menjadi bukti mutlak keberhasilan kita dalam melakukan eskalasi hak akses. Nah, kita masuk ke teks 5. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Itu apa kepanjangan dari SMTP? Nah, kepanjangan adalah Simple Mail Transfer Protocol. Nah, kemudian pertanyaan kedua, SMTP menangani pengiriman dari apa? Adalah dari email. Karena sesuai dengan fungsi utama yang tertera pada poin-poin penjelasan di bagian atas tadi, tugas utama dari SMTP adalah menangani pengiriman surat elektronik atau email dari komputer klien ke server. Kemudian, apa langkah pertama dalam proses proses SMTP? Jawabannya adalah SMTP handshake. Karena langkah awal yang terjadi ketika mail user agent terhubung ke server SMTP domain tujuannya adalah inisiasi jabat tangan digital yang dikenal dengan istilah SMTP handshake. Kemudian pertanyaan keempat, berapakah port default SMTP? Jawabannya adalah 25. Nah, yang alasannya kenapa jawaban 25? Karena masih merujuk pada teks penjelasan tadi. Yang disebutkan bahwa koneksi awal penyiapan sesi komunikasi SMTP ini berjalan di atas port standar jaringan yaitu port 25. Kemudian pertanyaan kelima, kemana server SMTP mengirim email jika server penerima tidak tersedia? Nah, jawabannya adalah SMTP queue. Karena berdasarkan penjelasan alur kerja pada poin nomor 4, apabila server tujuan sedang tidak bisa diakses atau tidak bersedia, email yang tertunda tersebut tidak langsung hilang, melainkan dimasukkan sementara ke dalam antrian penampungan yang disebut SMTPQ. Dan pertanyaan keenam, di server mana email tersebut pada akhirnya mendarat? Jawabannya adalah di server pop slash IMAP. Karena meskipun SMTP ini bertugas mengirimkan email, pada tahap akhir atau poin nomor 5 tadi, jelaskan bahwa setelah server penerima memverifikasi email tersebut, pesan akan diteruskan ke server POP atau IMAP. Di server POP atau IMAP inilah email disimpan sampai nantinya itu diunduh atau dibaca oleh perangkat klien penerima. Dan pertanyaan ke-7 dan ke-8, jawabannya adalah I atau yes. Kenapa jawabannya Y atau yes? Karena jika kita membaca bagian subbab what runs SMTP yang tadi, dijelaskan bahwa perangkat lunak server SMTP memang tersedia secara luas di berbagai platform. Baik itu yang berbasis Windows Server ataupun yang berbasis distro Linux, baik Windows maupun Linux. Nah, kemudian kita masuk ke teks 6, langsung saja ke pertanyaan pertama. Di mana di port mana SMTP berjalan ini ya.
Di port mana SMTP berjalan, jawabannya adalah port 25. Karena hasil pemilihan port pada mesin DAM ini mengonfirmasi bahwa layanan SMTP aktif dan berjalan di port standarnya, yaitu port 25. Nah, pertanyaan kedua, perintah apa yang kita gunakan di dalam Metasploit? Jawabannya adalah MSF console. Karena untuk memulai dan membuka antarmuka baris perintah dari framework Metasploit di terminal Linux, mungkin contoh seperti Kali Linux atau Parrot OS, kita menggunakan perintah utama MSF console. Pertanyaan ketiga, apa nama lengkap modulnya? Seperti apa? Mari kita cari modul pertama. Kita cari modul SMTP version, kemudian apa nama lengkap modulnya? Itu nama lengkapnya adalah auxiliary slash scanner slash SMTP kemudian slash SMTP version. Karena ketika kita melakukan pencarian di Metasploit, modul untuk memeriksa versi SMTP ini dikategorikan sebagai modul pemindai tambahan. Nah, nama jalur lengkapnya dalam sistem adalah auxiliary scanner ini. Nah, ini adalah nama lengkapnya. Dan pertanyaan keempat dan kelima, jawabannya adalah option dan air host. Karena setelah kita memilih modul dengan perintah use, kita mengetikkan perintah options untuk melihat daftar parameter konfigurasi. Dari daftar tersebut, parameter utama yang wajib kita isi adalah air host yang berfungsi untuk menampung alamat IP dari mesin target yang akan kita pindah ya. Dan pertanyaan keenam, apa nama email sistemnya? Apa nama email sistemnya? Jawabannya adalah ini follow smtp.home. Nah, karena setelah kita mengisi air host dengan IP target dan menjalankan pemindaian menggunakan perintah run atau exploit, modul berhasil mengambil spanduk informasi atau banner-banner tersebut. Di sana tertera bahwa nama email sistem tersebut adalah follow smtp.home. Dan pertanyaan ketujuh, MTA apa? MTA apa yang menjalankan server SMTP ini? Yang ini memerlukan riset eksternal. Jawabannya adalah postfix. Nah, karena melalui analisis lanjutan terhadap karakteristik respons panel dari riset eksternal mengenai tipe-tipe email transfer agent, diketahui bahwa aplikasi server email yang menggunakan email tersebut adalah postfix. Nah, kemudian pertanyaan ke-8, mari kita cari modul SMTP Enum. Nah, kemudian apa nama lengkap modulnya? Jawabannya adalah auxiliary slash scanner slash smtp underscore enum. Nah, kenapa jawabannya ini? Karena untuk melakukan enumerasi pengguna, Metasploit memang menyediakan modul khusus yang bernama lengkap ini. Modul ini memanfaatkan perintah internal SMTP seperti vrfv untuk mengecek validitas akun. Dan kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu eh, yang pertanyaan ke-9 dan ke-10. Jawabannya adalah user file dan airhost. Kenapa jawabannya user file dan airhost ini? Karena agar modul SMTP ini kita bisa menguji daftar nama pengguna, kita harus mengatur jalur file kamus atau word list-nya pada opsi user file. Nah, selain itu kita juga harus memasukkan opsi airhost tetap terisi dengan alamat IP target sebagai parameter esensialnya. Nah, kemudian pertanyaan ke-11 dan ke-11 ini, kemudian pertanyaan yang ini tidak membutuhkan jawaban. Nah, kemudian yang pertanyaan selanjutnya, username apa yang dikembalikan? Username apa yang dikembalikan? Namanya nama username-nya adalah administrator. Nah, karena setelah proses proof of pencocokan username tersebut selesai, modul Metasploit berhasil menemukan satu nama pengguna sah yang aktif dalam sistem target, yaitu administrator ini ya. Nah, dan kita masuk ke task ke-7. Langsung saja ke pertanyaannya. Nah, itu pertanyaan pertama. Apa kata sandi dari pengguna yang kita temukan selama tahap enumerasi? Jawabannya adalah Alexandro ya baca. Tulisannya Alexandro.
Mengapa? Karena jawabannya karena berdasarkan panduan sintaks perintah Hydra yang tertera pada tabel di modul yaitu menggunakan perintah Hydra min T 16 min 1 dan username-nya dan min P dan username dan min P. eh, Pokoknya ini alat-alat ini tuh bekerja menunjukkan baris demi kata sandi dari kamus Document.txt. Setelah proses pemindahan selesai, Hydra berhasil menemukan kata sandi yang valid untuk pengguna akun tersebut. Nah, itu alat sandu nih ya. Kemudian pertanyaan kedua, mari kita lakukan SSH ke server sebagai pengguna tersebut. Apa isi dari smtp.txt? Ya, isinya adalah THM, one email server where. Karena ketika kita keluar dari Metasploit dan melakukan koneksi remote menggunakan perintah SSH username kemudian add IP target, begitu kita berhasil masuk ke dalam sistem target, kita memeriksa berkas-berkas di direktori rumahnya gitu. Dan menemukan sebuah file teks bernama smtp.txt. Nah, saat kita membaca isinya dengan perintah cat smtp.txt, muncul kode flag unik yang bernilai yaitu ini kodenya yang menandakan misi eksploitasi ini selesai dengan sukses. Nah, kemudian kita ke teks 8. Langsung ke pertanyaannya yaitu jenis perangkat lunak apakah MySQL itu? Jawabannya adalah relational database management system. Karena berdasarkan definisi paling sederhana di baris pertama teks modul tadi, MySQL ini secara terang-terangan memang dikategorikan sebagai sebuah relational database management system atau singkatannya RDBMS. Perangkat lunak ini berfungsi untuk membuat dan mengelola basis data di mana data di dalamnya itu diatur dalam bentuk tabel-tabel yang saling berelasi menggunakan vektor kunci. Dan pertanyaan kedua nih, berdasarkan bahasa apa MySQL dibuat? Jawabannya adalah SQL. Karena sesuai dengan singkatan namanya dan penjelasan pada subbab SQL tadi, MySQL ini berbasis pada bahasa SQL atau struktur query language. Bahasa inilah yang digunakan oleh pihak klien untuk mengirimkan perintah spesifik agar dapat berinteraksi dengan server basis data. Nah, kemudian yang ketiga, model komunikasi apa yang digunakan oleh MySQL? Nah, itu model komunikasinya adalah client server. Nah, memang apa program utilitas atau aplikasi klien akan membuat sebuah permintaan instruksi, kemudian server akan menangani instruksi tersebut dan meresponnya kembali ke klien menggunakan protokol. Ada di teks paragraf keempat di modul yang tadi di atas ya, memang dijelaskan. Kemudian pertanyaan keempat, ada apa aplikasi umum dari MySQL? Adalah backend database karena memang berdasarkan penjelasan pada subbab. Jadi pada salah satu penerapan atau aplikasi yang paling umum dari MySQL adalah sebagai backend database untuk berbagai website terbuka. Terlebih lagi, MySQL ini merupakan komponen esensial dari LMP stack yang digunakan bersama Linux, Apache, dan PHP. Dan pertanyaan kelima, media sosial besar apa yang menggunakan MySQL sebagai database backend mereka? Nah, ini memerlukan riset lebih lanjut. Nah, setelah saya riset, jadi jawabannya adalah Facebook. Nah, sesuai dengan petunjuk pertanyaan yang meminta riset eksternal tambahan mengenai studi kasus berskala besar, platform media sosial raksasa dunia yang terkenal mengandalkan infrastruktur MySQL yang dimodifikasi secara masif untuk menangani data operasional backend mereka adalah Facebook. Dan kita masuk ke tag 9, yaitu langsung ke pertanyaannya, yaitu port berapa yang digunakan oleh MySQL? Jawabannya adalah 3000 port 3306. Karena ketika kita melakukan pemindaian port dasar menggunakan Nmap pada mesin target, layanan basis data MySQL terdeteksi aktif dan mendengarkan
permintaan koneksi pada port standarnya itu port 3306 nih. Dan pertanyaan kedua dan ketiga nih tidak butuhkan jawaban. Dan pertanyaan langsung ke pertanyaan keempat. Dalam urutan menurun apa namanya? Pertanyaan keempat ini adalah eh, kita cari, kemudian kita pilih dan tampilkan opsi yang dibutuhkan modul MySQL/SQL. Nah, tiga opsi apa saja yang perlu kita atur? Jawabannya adalah password, kemudian rows, air host, dan username. Karena ketika kita mengaktifkan modul membantu MySQL/SQL di dalam MySQL underscore SQL di dalam Metasploit dan memeriksa parameternya di lewat perintah option, terdapat tiga variabel utama yang wajib kita konfigurasikan, yaitu password ini, kemudian air host dan username. Dan pertanyaan kelima, eh, disuruh menjalankan eksploitasi. Secara default, ini akan menguji dengan perintah select version. Siapa yang Anda dapatkan? Jawabannya adalah hasilnya adalah 8.0.42 Ubuntu 0.20.04.1. Karena setelah kita memasukkan parameter kredensial dan mengeksekusi perintah run, modul Metasploit ini secara otomatis mengirimkan query SQL default untuk memeriksa versi server. Nah, output yang dikembalikan oleh sistem target menunjukkan informasi spesifik bahwa server tersebut menjalankan MySQL versi ini ya di atas sistem operasi Ubuntu. Dan pertanyaan keenam, eh, setelah kita ubah opsi SQL menjadi show database, berapa banyak basis data yang dikembalikan? Jawabannya adalah 4. Karena kita mengubah parameter perintah SQL di Metasploit menggunakan query set SQL show database. Begitu dijalankan kembali, server target merespon dengan menampilkan daftar tabel penampung, di mana terhitung ada total 4 basis data yang berhasil ditemukan dalam sistem tersebut. Kemudian kita ke tab 10, langsung ke pertanyaan pertama, yaitu mari kita cari dan pilih modul MySQL underscore schema dump. Dan apa nama lengkap modulnya? Nama lengkapnya adalah auxiliary scanner slash MySQL slash MySQL underscore schema dump. Karena untuk mengunduh dan memetakan seluruh struktur skema atau tabel yang ada di dalam basis data target, Metasploit ini menyediakan modul pembantu yang memiliki nama jalur lengkap, yaitu ini. Kemudian pertanyaan kedua, apa nama tabel terakhir yang berhasil di dump? Apa nama tabel terakhir yang berhasil di dump? Jawabannya adalah ini, wedge global by latency. Karena setelah kita mengisi parameter kredensial serta IP target dan mengeksekusi modul tersebut, layar terminal akan memunculkan rentetan nama tabel sistem secara berurutan. Jika kita tekan hingga baris paling akhir dari proses ekstraksi tersebut, nama tabel paling buncit yang berasal dari adalah ini. Emang yang berhasil dari emang kelihatan. Yang pertanyaan ketiga, apa nama lengkap modulnya? Apa nama lengkap modulnya? Dan ini adalah nama lengkap juga. Auxiliary slash scanner slash MySQL slash MySQL underscore hashtag. Nah, berbeda yang sama tadi. Kalau tadi skema dump, ini hashtag. Dan eh, langkah berikutnya adalah kita mengambil data kredensial yang tersimpan dalam server. Kita menggunakan modul khusus penguras yaitu hash. Kata sendiri di Metasploit yang bernama lengkap ini. Dan pertanyaan keempat, apa nama pengguna non-default yang menarik perhatian? Jawabannya adalah Carl. Karena saat modul HESDAM dijalankan, sistem akan menambahkan daftar akun pengguna bawaan database seperti root, MySQL, SES, dan lain-lain. Namun di antara akun-akun tersebut terdapat satu akun custom atau non-default buatan manusia yang langsung menarik perhatian, yaitu pengguna bernama Carl ini. Dan pertanyaan kelima, apa string kombinasi user atau hash tersebut? Jawabannya ini ya, ini string kombinasi usernya. Karena Metasploit mengekstrak data kata sandi tidak dalam bentuk teks polos, melainkan dalam bentuk nilai kriptografi seperti ini.
Format keluaran kombinasi antara nama pengguna dan string benar hash milik akun tersebut yang tampil terminal adalah ini. Dan pertanyaan keenam, sekarang kita perlu memecahkan kata sandinya. Nah, apa kata sandi dari pengguna yang kita temukan? Jawabannya adalah dogi. Nah, kata sandi adalah dogi. Karena kita mengirim string hash tersebut ke dalam sebuah file teks lokal bernama hash.txt. Lalu kita menjalankan perintah John hash.txt dengan mencocokkan nilai algoritma hash MySQL tersebut terhadap daftar kata kamus. John the Ripper berhasil memecahkan teks aslinya yaitu dogi. Nah, dan ketujuh, apa isi dari berkas MySQL txt? Isinya adalah THM, congratulations, you got the MySQL flag. Berdasarkan petunjuk mengenai bahaya pengguna kata sandi atau password use, kita mencoba menggunakan ulang kata sandi logi ini untuk melakukan autentikasi ke layanan atau tempat penyimpanan bendera utama di sistem target. Begitu kita berhasil mengakses file rahasia bernama mysql.txt, kita mendapatkan kode flag final yang berbunyi ini. TM congratulations, you got the MySQL flag. Dari teks 11 ini tidak membutuhkan jawaban. Nah, ini sudah selesai ya. Untuk selesai dulu. Mungkin ini saja yang saya presentasikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.